Kesiapan pemerintah daerah dan restu orang tua untuk belajar mengajar tatap muka menjadi tantangan besar pada awal tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sofi Karimanisa. Saya guru kelas 4 di SDIT Ahsanul Fikri, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kegiatan apresiasi guru dan tenaga pendidikan inspiratif tahun 2021 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mengusung tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, memotivasi guru dan tenaga pendidikan mengatasi learning loss akibat pandemi COVID. Pandemi COVID-19 memberi dampak perubahan dalam banyak sekali aspek, termasuk pada dunia pendidikan. Pada awalnya, pemerintah meliburkan peserta didik dan juga tenaga kependidikan selama 2 minggu. Ada yang ingat? Tapi ternyata libur ke sekolah menjadi kurang lebih 2 tahun lamanya. Wah, iya, libur ke sekolah, tapi rumah akhirnya menjadi tempat pengganti untuk belajar. Orang tua turut terlibat menjadi tenaga pendidik dadakan. Masya Allah. Proses belajar mengajar peserta didik di satuan pendidikan dasar mengalami banyak perubahan. Tuntutan inovasi di tengah keterbatasan dari banyak sekali hal semakin meningkat. Mulai dari pembiasaan nilai-nilai karakter di pagi hari misalnya. Kemudian penyesuaian juga materi yang amat sangat harus menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian proses evaluasi dengan penyesuaian indikator pencapaian dengan memaksimalkan aplikasi chat, video conference, dan unggahan dari kanal-kanal video yang ada. Dan dari cerita pengalaman tahun terakhir, 2 tahun terakhir, tadi sepertinya seram-seram semua ya. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata banyak yang bisa kita ambil sisi positifnya. Contohnya, kita jadi selalu upgrade diri dan ilmu, terutama soal materi pembelajaran supaya efektif dan tidak terjadi learning loss tadi. Seperti kita tahu semua bahwa learning loss adalah salah satu kondisi hilangnya kesempatan belajar efektif bagi peserta didik di sekolah yang berakibat pada penurunan penugasan kompetensi. Wah, udah kita rasakan semuanya ya. Subhanallah. Untuk mengatasi learning loss tersebut, SDIT Ahsanul Fikri merancang inovasi pembelajaran bernama PAIMAT. Apa sih PAIMAT itu? PAIMAT itu adalah singkatan dari IPA, Indonesia, dan Matematika. Program ini berjalan di level 4. Adapun proses pembelajarannya ialah menggabungkan secara efektif pembelajaran tersebut. Tadi ada IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. PAIMAT kali ini mengangkat topik penjernihan air. Mengapa? Karena berawal dari keresahan bersama tentang air di sekolah yang tidak jernih. Guru dan peserta didik bersahutan, menyampaikan kondisi air ini terjadi karena asal mula sekolah yang merupakan area pesawahan. Muatan materi IPA yang disampaikan adalah kemampuan peserta didik membuat rancangan langkah-langkah penjernihan air. Selain itu juga mampu membuat alat penjernih air dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Adapun muatan bahasa Indonesianya adalah kemampuan komunikasi dan presentasi hasil dari penjernihan air yang telah dibuat. Sedangkan untuk muatan matematikanya ialah peserta didik mampu mengukur perbandingan alat dan bahan untuk membuat penjernihan air. Hal pertama yang dilakukan guru adalah pengkondisian dan dilanjutkan dengan motivasi membangun perhatian dan semangat peserta didik. Setelah itu, guru melaksanakan apersepsi. Guru bertanya kepada siswa tentang materi IPA seputar kondisi alam, terutama air. Tahap selanjutnya adalah refleksi. Pada tahap ini disajikan sebuah video oleh guru berkaitan pencemaran air. Peserta didik mengamati video yang disajikan dan menganalisa permasalahan yang terjadi. Peserta didik juga diarahkan untuk memikirkan kondisi lingkungan di sekitar sekolah di mana air di kamar mandi dan keran wudhu kurang jernih.
Lalu peserta didik mencari informasi nih dari berbagai sumber berkaitan penyebab dan dampak dari pencemaran air. Nah, setelah selesai nih mereka mencari informasi, peserta didik mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk mencari solusi tentang penjernihan air di lingkungan sekitar. Peran guru selanjutnya memberikan tindak lanjut. Siswa secara berkelompok diminta menyiapkan alat dan bahan untuk penjernihan air dari hasil pencarian mereka sendiri. Lalu mereka dibuat per kelompok, mendiskusikan apa saja yang harus mereka bawa, rancangan seperti apa yang akan mereka buat, bahan-bahan apa saja yang akan mereka gunakan, dan lain sebagainya, sampai pemilihan siapa nanti yang akan menjadi juru bicara saat presentasi ke depan. Adapun langkah-langkah pembuatan penjernihan air, yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti botol 1,5 liter, arang, kerikil besar, kerikil kecil, pasir, ijuk, jerami, dan bahan lain sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Kemudian mereka memotong-motong botol yang sudah mereka siapkan sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Wadah sudah siap. Giliran memasukkan bahan-bahan penjernihan air tersebut ke dalam botol sesuai urutan. Nah, selanjutnya wadah dan bahan yang sudah tersusun lalu diuji coba. Cara memasukkan air kotor ke alat penjernih air sederhana yang mereka buat. Hasilnya yang beragam adalah salah satu bahan evaluasi bersama. Proses berpikir, mengkritisi, dan mencari tahu, bahkan mendesain ulang rancang bangunnya adalah tahapan pembelajaran yang sangat penting. Dari sanalah mereka belajar dengan maksimal dan juga efektif. Nah, pembelajaran pun selesai. Antusiasme anak-anak sangat baik dalam pembelajaran ini. Setelah operasi semut dan memastikan kelas kembali rapi dan bersih, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Itulah tadi beberapa cuplikan video tentang pembelajaran program Pak Imat atau IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika yang sukses diselenggarakan di level 4 di SDIT Ahsanul Fikri. Peserta didik yang memiliki keterbatasan waktu tatap muka justru bisa mendapatkan pembelajaran efektif dengan program ini. Alhamdulillah. Dengan demikian besar harapan kita semua agar pendidikan di Indonesia lebih maju dan mampu mengikuti perkembangan zaman tentunya. Begitu pula dengan peserta didik kita yang kita harapkan menjadi generasi yang tangguh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tentu kita semua juga berharap bahwa pandemi ini semoga segera berakhir ya. Lekas sembuh Indonesiaku. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.